Saya di UI, berapa guru besar yang sekarang berdiri seolah-olah mau reformasi itu Pak, itu musuh-musuh saya dulu Pak. Di awal-awal itu saya angkat bendera melawan Jokowi itu 2016. Setelah kami ke istana itu beritahu Jokowi jangan lakukan ini, jangan lakukan ini, 1, 2 sampai 10 saya minta itu. Sampai saya pertaruhkan harga diri saya. Pak Jokowi, kalau Bapak tidak percaya saya, Bapak punya aparat keamanan, silakan telusuri siapa saya. Saya belum pernah mengatakan sesuatu ini. Kenapa? Karena saya sudah mencurigai watak Jokowi itu. Bapak tahu, 2 minggu sebelum pelantikan presiden itu saya datang ke wakil presiden, namanya Maruf Amin. Apakah saya datang ke sana minta jabatan? Enggak. Saya 3 orang dari UI itu datang ke sana, hanya beritahu, Pak Yai, hati-hati, itu Jokowi manusia aneh. Beritahu begitu itu, bukan menghasut. Saya tidak datang ke sana memprovokasi itu. Saya mau beritahu Bapak Ibu bahwa ada orang yang dia lalukan jadi presiden, sebenarnya itu berbahaya bagi Indonesia. Tapi siapa lagi yang saya mau jelaskan? Siapa yang mau terima pendapat saya? Ketika semua teman-teman saya mengatakan Jokowi itu bagus, orang dari desa, Anda tidak perlu tahu, Anda pernah tahu bahwa Jokowi itu sudah lama dipersiapkan. Informasi itu yang tidak sampai ke tangan Bapak Ibu, sehingga mudah sekali ditipu oleh media, mudah sekali ditipu oleh para bandit-bandit politik yang dari kampus-kampus itu, akademisi, dosen, intelektual, mudah sekali kan tidak dikasih duit, suruh ngomong dia, Bapak ikut semua. Apa jadinya sekarang? Menyesalkan kita pelihara Jokowi. Dan setelah celakanya itu bukan berakhir Jokowi, ada lagi anaknya, dia titip. Karena itu saya bilang, saya tulis di situ Pak, Jokowi adalah presiden terburuk yang pernah dikirim neraka ke bumi. Saya bilang begitu. Dan Jokowi itu adalah hukuman bagi bangsa Indonesia, karena bangsa Indonesia suka menganiaya dirinya sendiri dan suka menipu dirinya sendiri. Jadi Jokowi itu tidak ada, dia bebas, dia hanya menjalankan tugas takdirnya dia diutus oleh neraka, dan dia diutus untuk kasih menderita Bapak. Itu saja itu. Dan saya menghindar dari situ. Saya sudah selamat, saya sudah ajak semua orang, tapi orang lain tidak mendengarkan saya. Oke, saya masuk ke saya masuk ke bukunya Mbak Nursi. Itu buku ini adalah karya jenius, sangat susah dipahami Pak. Kalau Bapak membacanya hanya menggunakan pikiran 50%, Bapak tidak bisa nangkap. Percaya saja, karena itu jahitan. Buku ini hanya membuktikan bahwa di dunia ini memang sebelum Dajjal asli turun, akan dikirim dulu para Dajjal-Dajjal junior. Itu dia mau beritahu Bapak bahwa akan ada nanti dunia ini bukan menjadi baik, dia akan menjadi buruk ketika datang seorang Dajjal senior. Sebelum datang Dajjal senior, diutuslah para Dajjal-Dajjal junior, yang termasuk Jokowi tadi. Jadi Jokowi itu adalah Dajjal junior yang dikirim. Itu cuma Bang Nursi tidak mau menulisnya secara vulgar. Saya pahami kalau Bang Nursi tidak mau. Disitulah kekentalannya dia sebagai seorang intelektual yang mencoba menjaga, tidak melampiaskan emosinya itu dalam, seperti saya. Ya kalau saya tulis itu betul-betul saya tulis di situ itu. Tapi karena saya bukan Bang Nursi, ya saya tidak seperti itu. Saya tulis itu. Ya itu buku ini hanya ingin membuktikan bahwa semua teori yang ada di dunia ini tentang ekonomi politik sesungguhnya itu adalah teori imperialisme, teori kolonialisme. Tidak ada itu. Mulai dari teori pembagian 2 dunia, Barat menipu Timur. Barat mengatakan, hei Timur, kau fokus sama pertanian, saya fokus sama teknologi. Akhirnya apa? Dua-duanya dia kerja, maka tertinggallah Timur.
Ketika Timur tertinggal menghadapi masalah pengangguran, kemiskinan, kesehatan, datanglah ke Barat mengeluh. Kenapa bisa kau maju, kami mundur? Apa kata Barat? Ya itu salahmu. Kita lagi disalahkan. Padahal teori pembagian tadi mengatakan begitu. Oke? Kita disuruh fokus. Maka Barat menawarkan, oke kalau begitu membangun. Lah Timur mengatakan, Timur ini negara berkembang ya, negara dunia, ya dunia, ya bahasanya itu kan negara dunia maju berarti dunia terbelakang, kan gitu. Ya kalau Anda mau maju ya membangun. Kata Timur, bagaimana caranya saya membangun? Saya tidak punya apa biaya modal. Dia katanya kalau modal nanti dari saya. Gampang itu kalau modal, maka dia siapkan apa? Modal dalam bentuk utang dan investasi. Karena itu dalam melihat utang dan investasi jangan Bapak pernah gembira. Jangan menggunakan ilmu ekonomi ANSI. Utang dan investasi itu adalah instrumen penjajahan, Pak. Itu instrumennya teori pembangunan. Tolong beritahu itu Presiden Indonesia itu. Jangan suruh utang-utang terus itu. Orang Islam paham betul itu. Kalau ada orang yang banyak utangnya, malam tidak bisa tidur nyenyak, siang dia selalu sembunyi mukanya. Dan keluarga yang dibangun dari utang pasti bubar dia. Kenapa? Karena tukang kredit datang semua. Ngancam-ngancam itu. Itu aja analoginya sederhana itu. Kenapa Jokowi suka berutang itu? Karena memang mau menjerumuskan negara kita itu. Saya katakan tadi, saya konsisten mengatakan bahwa Jokowi itu adalah presiden yang terburuk yang pernah dikirim neraka ke bumi. Saya ulangi lagi. Saya tidak mau lagi memberikan itu. Capek saya setiap hari WA dipenuhi dengan kutukan kemarahan terhadap Jokowi. Saya mau tutup itu dengan menyadarkan, hey, Jokowi itu adalah manusia terburuk yang dikirim neraka ke bumi. Tujuannya untuk menghukum Anda. Untuk kamu semua, karena kamu tidak sadar. Coba bayangin, ini orang Indonesia ini kayak lagu dangdut. Suka sekali lagu dangdut. Dirampas cintanya, pacarnya, diperkosa, malah dia nyanyi, hei, jangan kau lari pacarku. Goyang dia, Pak. Tidak mau bunuh diri. Tidak mau kejar si pemerkosa itu. Itu orang Indonesia itu. Jadi dia senang sekali itu membicarakan nasib buruknya. Dia senang itu. Coba, Pak. Dia gembira itu jadi wapresnya itu si Gibran itu. Coba bayangin itu. Padahal kalau dia marah, dia kumpul marah itu, sehari itu bisa lenser, Pak. Kekuatan demokrasi itu adalah ketika Bapak sadar untuk berkumpul, untuk berteriak. Sejarah demokrasi adalah sejarah memenggal penguasa. Itu. Jadi ada dua sejarahnya itu. Ketika orang berbicara demokrasi, sejarah menurunkan penguasa dan sejarah memenggal kepala penguasa. Itu intinya demokrasi. Bukan demokrasi memilih presiden itu, bikin partai. Mau bikin apa partai sekarang? Partai Indonesia paling buruk di dunia. Tidak ada partai di bawah kolonial ini yang terburuk, hanya di Indonesia itu. Kenapa? Karena dia bisa melakukan koalisi kumpul kebo. Dia bisa partai rental, Pak. Kalau Bapak lihat teori kepartaian, tidak ada itu jenisnya itu. Ya, Barat tidak temukan itu. Tapi Indonesia ketika Bapak cari jenisnya, tidak ada itu partai ideologi, tidak ada itu partai kader, tidak ada itu partai campuran. Yang ada partai rental. Coba itu. Bukan kadernya dia ajukan itu, kan kacau itu. Ya. Nah, Bupati di NTT, warga negara Amerika Serikat, bisa diajukan, Pak. Koalisi partai lagi itu. Itu koalisi dongo betul itu. Bisa-bisanya warga negara Amerika disepakati Pak jadi calon. Coba bisa bayangkan itu, ya, warga negara Amerika itu jadi bupati, terpilih lagi. Celakanya ketika terpilih, berdebat lagi orang hukum. Ini orang hukum juga selalu bikin bingung kita ini. Sudah melanggar syaratnya, masih mau lagi dibawa MK. Rame-rame dibawa lagi MK itu. Ngapain? Sudah melanggar syaratnya, cukup Bawaslu mengatakan, ya sudah. Itulah orang Indonesia itu. Selalu bilang negara hukum. Bukan negara hukum, hati-hati, Pak. Negara hukum itu adalah negara bandit. Ya, hati-hati, Pak. Kenapa? Hukum itu adalah produk politik.
Tidak pernah itu hukum adalah produk hukum. Hukum itu adalah produk politik. Dan praktek hukum dipengaruhi oleh praktek politik. Jadi jangan perbaiki hukumnya, perbaiki politiknya itu. Kalau politiknya diperbaiki, semuanya bisa baik. Dan bukunya Ban Nursi menjelaskan itu betapa buruknya politik dunia. Betapa buruknya politik dunia. Teori pembagian dua dunia untuk menjajah. Teori pembangunan untuk menjajah. Teori modernisasi ngikut industrialisasi. Habis buruh kita, Pak. Habis buruh kita. Karena masuk semua industri. Jadi buruh. Habis kan? Petani nelayan kita habis. Saya cek di Batam, Pak. Jadi buruh semua. Saya tanya, dari mana kamu? Dari Toraja. Dari mana kamu? Dari Sulawesi. Kerjamu apa di sana? Petani, nelayan. Tiba-tiba jadi buruh di sana. Bayangin, Pak. Industri mencuri itu. Pekerja-pekerja desa itu. Tidak sadar itu. Belum lagi konflik industrial. Itu yang dibawa. Masuk lagi teori demokrasi. Demokrasi itu, Pak, saya mengatakan liberalisme itu ada 3. Kalau liberalisme itu masuk dalam dunia politik, namanya demokratisme. Kalau liberalisme itu masuk dalam dunia ekonomi, namanya kapitalisme. Kalau liberalisme itu masuk dalam dunia sosial, namanya individualisme. Bapak bisa bayangkan, individualisme, kapitalisme dengan demokratisme bersaudara kembar. Mampus kita, Pak, kalau itu berkuasa kan. Jadi jangan selalu sedikit-sedikit demokrasi. Rakyat itu paling mudah ditipu dengan demokrasi, Pak. Gitu. Dan jangan pernah mengatakan bahwa rakyat yang paling menyukai demokrasi. Yang paling menyukai demokrasi itu adalah penguasa. Oke? Jadi hati-hati dengan demokrasi, Pak. Itu yang terakhir ya, yang saya sampaikan. Jadi teori tadi, teori demokrasi melahirkan teori ketergantungan, teori keterbelakangan, maka lahirlah teori neokolonialisme dan neoimperialisme. Apa yang kita rasakan ini, seperti pembahasan bukunya Ban Nursi, masih kelanjutan dari itu. Masih kelanjutan dari penjajahan itu. Ya, jadi Barat tidak pernah istirahat berpikir bagaimana menguasai Indonesia itu. Nah, sekarang cuma muncul pemain barunya, yang namanya Cina kan. Cina itu saya kira tidak ada, Pak, ya. Kalau ada orang Islam mengatakan tuntutlah ilmu meskipun di negeri Cina, enggak. Saya tidak percaya itu. Boleh menuntut ilmu di sana, tapi ilmu suap. Jadi kalau Anda mau belajar ilmu suap, datanglah ke Cina. Ilmu racun ke Cina. Ilmu suap datang ke Cina. Hebat sekali itu. Orang Indonesia tidak bisa luput kalau sudah Cina menghadapi Bapak. Suap. Kenapa? Dikasih uang tidak mau. Nolak, dikasih barang. Dikasih barang dia nolak, dikasih jasa. Jasa nih, saya pernah ketemu seorang taipan oligarki sekarang, udah besar. Itu dulu masuk di seorang Paldima itu, apa ada? Untuk mengobati ibunya. Menawarkan jasa. Kebetulan ibunya Paldima ini sakit. Maka lewat ajudannya minta tolong, kenalkan saya. Saya punya orang yang bisa mengobati ibunya Paldima itu. Saya kenal betul itu. Ya? Dan sekarang jadi taipan besar. Gitu deh. Jadi kalau tidak mau disuap pakai uang, dikasih barang. Anda nolak barang, dikasih jasa. Anda nolak jasa, dikasih jabatan. Tidak mau jasa, tidak mau jabatan, dikasih pangkat. Terakhir dikasih seks. Jadi Bapak tidak bisa lolos itu. Belajarlah ke Cina itu, ya, tentang itu. Tapi kalau belajar tentang pemerintahan, tidak ada sejarahnya itu. Tentang kemajuan, tidak ada sejarahnya. Bapak tidak percaya, gali itu. Itu daerah-daerah maju di era Sungai Tigris dengan Mesopotamia itu. Itu lebih duluan jauh, lebih duluan maju itu, dan basisnya Islam di sana. Kenapa Anda belajar di Cina? Kira-kira gitu ya. Bahwa Cina sekarang menguasai teknologi, hati-hati. Saya buka rahasianya sekarang. Cina itu memberikan izin ke seluruh perusahaan masuk di negaranya asal blueprintnya diberikan sama dia. Bapak mau pasarkan mobil baru kepada Cina, Cina mau. Tapi yang penting mobil yang sama Anda berikan kepada Cina. Dan Cina akan membuat yang baru versi dia dengan merek dia untuk dipasarkan ke negara lain. Jadi tidak pintar itu Cina, Pak. Cuma Anda saja yang membesar-besarkan itu. Komunis. Mau belajar komunis dari dia, Pak. Itu ideologi gagal. Sementara negara kita terakhir, Pak,
yang membuat republik kita ini intelektual hebat, agamanya bagus, integritasnya bagus. Sistem politik yang dirancang oleh pendiri negara kita, saya periksa berdasarkan ilmu saya, itu masih sistem politik yang terhebat di dunia. Satu-satunya di dunia. Ada metastruktur, ada superstruktur, dan ada suprastruktur, ada infrastruktur itu. Itu yang paling hebat itu di dunia. Cuma sayang, Barat sangat percaya kalau terus-terusan struktur politik ini dipelihara, maka kita tidak bisa jajah Indonesia.